datang. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam. sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam. sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Mari kita bermazmur, haleluya. 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 Kita akan berdoa untuk puji-pujian. Silakan Kakak Deborah. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji-muji nama-Mu. Berkati kami dari pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Udah siap memuji Tuhan? Kita sekarang mau menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. 1, 2, 3. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kuat untuk memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu pujian Kudaki-daki. Siap ya? 3, 2, 1. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
ada sebuah cerita tentang pertemanan 3 orang pelajar. Mereka bernama Ari, Siska, dan Indra. Nah, satu ketika Siska sedang mengerjakan tugas sekolahnya di rumahnya. Nah, tiba-tiba temannya yang bernama Ari datang ke rumah Siska dan mengajak Siska untuk bermain. Nah, tahukah anak-anak apa yang Siska lakukan? Seketika itu juga Siska meninggalkan pekerjaan rumahnya dan ikut bermain bersama Ari walaupun tugasnya belum selesai. Kemudian Ari dan Siska mereka berencana untuk datang ke rumah Indra dan mengajak Indra untuk bermain. Indra saat itu juga sedang mengerjakan tugas sekolahnya di rumahnya. Ada banyak tugasnya yang belum selesai. Sementara itu, ketika Indra dan Siska, Ari berkumpul bersama-sama, Ari dan Siska mengajak Indra untuk ikut bermain bersama dengan mereka. Nah, tahukah anak-anak apa yang Indra katakan? Indra berkata, "Maaf teman-teman, maaf. Hari ini saya tidak bisa ikut bermain karena saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah saya. Tugas-tugas sekolah saya belum selesai. Jadi saya tidak ikutan ya." Nah, anak-anak, dari cerita tadi, menurut anak-anak mana yang merupakan anak yang taat? Apakah Ari, apakah Siska, atau apakah Indra? Yang mana? Ya, betul. Indra merupakan contoh anak yang belajar taat. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah tersebut adalah Tuhan mau kita belajar menjadi anak yang disiplin. Indra adalah contoh anak yang disiplin. Pak, disiplin itu apa ya? Disiplin itu adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan dan peraturan. Biasanya di dalam rumah atau di sekolah pasti ada aturannya. Orang tua atau guru memberikan peraturan supaya kita belajar hidup disiplin. Nah, tahukah anak-anak bahwa Tuhan juga memberikan peraturan kepada bangsa Israel? Ayatnya di mana ya? Mari kita buka sama-sama di kitab Keluaran 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, Keluaran 20 ayat pertama sampai dengan 17 itu adalah cerita tentang peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Atau ini adalah tentang 10 hukum Taurat. Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ada isinya dari ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Beberapa di antaranya berkata, "Hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan lain-lain." Nanti anak-anak bisa perhatikan, baca pelan-pelan kembali di rumah. Keluaran 20, 10 hukum Taurat. Nah,
10 hukum Taurat itu adalah peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Coba bayangkan, kalau peraturan itu tidak ada, maka bangsa Israel akan berbuat semaunya sendiri. Maka akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Peraturan itu supaya bangsa Israel belajar untuk hidup disiplin. Peraturan atau hukum tersebut tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga untuk anak-anak yang ada di rumah yang sedang menonton channel ini. Untuk setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, untuk kita menjadi anak yang disiplin, kita tidak hanya mentaati peraturan yang ada di rumah, di sekolah, atau di lingkungan, tetapi kita juga harus belajar untuk mentaati peraturan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Bagaimana caranya, Pak? Saya bisa tahu tentang peraturannya Tuhan. Maka mau tidak mau, anak-anak kita harus belajar untuk membaca firman Tuhan berulang-ulang setiap hari. Yang mau katakan yes, yang mau katakan yes. Nah, peraturan-peraturan tersebut yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah dasar dari semua peraturan yang ada di dalam keluarga, di sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang pasti semuanya itu berguna untuk kebaikan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan dibentuk, kita akan semakin kuat, dan kita akan menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat, anak-anak menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mau katakan amin. Yes. Jadi pesan sharing firman Tuhan hari ini untuk adik-adik, anak-anak dimanapun berada saat ini, ayo kita menjadi anak yang disiplin. Di masa-masa pandemi COVID-19, di masa-masa kita belajar dari rumah, Bapak mengajak kita semua anak-anak untuk belajar disiplin. Disiplin untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Disiplin untuk mendengarkan nasihat dari papa, mama, opa, oma, atau orang-orang yang lebih tua yang ada di rumah kita. Disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa ya anak-anak, kita belajar untuk disiplin rajin cuci tangan. Kita belajar untuk disiplin untuk pakai masker kalau kita bepergian keluar rumah. Tapi kalau tidak penting-penting sekali, sebaiknya di rumah saja. Disiplin untuk tidur siang, karena itu bagus buat kesehatan tubuh kita. Disiplin untuk selalu berdoa, supaya Tuhan yang menolong, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada kita semua, papa dan mama. Suatu didikan dan disiplin yang anak-anak terapkan sejak masih kecil adalah warisan yang berlimpah atau bekal yang luar biasa untuk anak-anak di mana saja di masa yang akan datang. Akhir kata,
Tetap semangat, salam on fire. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.